Halo Brody, balik lagi bareng aku Zay pada konten alur cerita film. Jadi untuk melanjutkan alur cerita pada konten sebelumnya, kali ini aku akan ngerangkum film MCU nomor 14 berdasarkan timeline waktunya dengan judul Ant-Man yang rilis pada tahun 2015. Film ini disutradarai oleh Peyton Reed serta akan dibintangi Paul Rudd sebagai Scott Lang alias The Ant-Man, Evangeline Lilly sebagai Hope Van Dyne, Michael Douglas sebagai Hank Pym, Corey Stoll sebagai Darren Cross alias The Yellow Jacket, Michael Pena sebagai Louis, Bobby Cannavale sebagai Paxton, dan masih banyak aktor keren lainnya. Oke bro, diskuy, let's begin. Cerita berawal pada tahun 1989 saat salah seorang ilmuwan SHIELD bernama Hank Pym memutuskan untuk keluar dari organisasi karena beberapa rekannya yaitu Howard Stark, Peggy Carter, dan Mitchell Carson diam-diam hendak mengkopi hasil penemuan Hank yang bernama Pym Particle. Puluhan tahun telah berlalu, scene selanjutnya berpindah ke penjara San Quentin di California ketika para tahanan tengah menyoraki perkelahian antar napi. Tapi hal tersebut ternyata hanyalah sebuah ritual perpisahan unik karena salah satu dari mereka yang bernama Scott Lang akan mendapat kebebasannya setelah mendekam selama 3 tahun akibat aksi perampokan. What's up, man? Damn! I'm still the only one to knock him out. Well, Scott dijemput oleh sahabat dekatnya bernama Louis yang malah ingin kembali mengajaknya untuk melakukan perampokan. Tetapi Scott yang baru aja bebas tentu langsung menolak itu karena ingin berusaha menjadi orang baik demi putri kecilnya. Singkat cerita, nggak butuh waktu lama bagi Scott untuk mendapat pekerjaan meski hanya sebagai pelayan di sebuah toko es krim. Sialnya, setelah pemilik toko mengetahui latar belakang Scott, ia langsung dipecat hingga terpaksa harus kembali ke apartemen Louis, lalu dikenalkan kepada dua sahabatnya yaitu Kurt si ahli komputer dan juga Dave si penyetir handal. Who are you? Dave. Oh, that's Kurt. He was Folsom for 5 years. He's a wizard on that laptop. He hacks into the security system, and he drove dude's Bentley into his swimming pool. Berpindah ke tempat lain saat Hank Pym yang kini sudah pensiun tengah menghadiri sebuah undangan di perusahaan Pym Teknologi. Perusahaan yang dulu ia bangun sejak meninggalkan SHIELD, di mana sekarang kepemimpinannya sudah diambil alih anak didiknya bernama Darren Cross bersama putri Hank sendiri yaitu Hope Van Dyne. Darren kemudian mengajak Hank ke ruang pertemuan, lalu mulai menceritakan kepadanya dan seluruh tamu kalau ia sudah berhasil mengembangkan riset tentang sebuah partikel yang mampu mengubah jarak antara atom atau mengubah ukuran satu benda menjadi sangat kecil hingga sangat besar. Dan untuk membuktikan ceritanya tersebut, Darren selanjutnya menunjukkan sebuah kostum bernama Yellow Jacket yang sudah ia ciutkan ke ukuran kecil sembari memperlihatkan kemampuannya dalam peperangan lewat video demonstrasi. We live in an era in which the weapons we use to one where the powers of freedom can once again applications include surveillance, unlimited influence to carry out protective action of well-being around the world. Usai Darren menyelesaikan presentasinya itu, Hank lantas menghampirinya untuk memberitahu kalau dirinya adalah penemu pertama teknologi ini, lalu memohon agar Darren gak menyebarluaskannya karena akan sangat berbahaya jika jatuh ke tangan yang salah. Cuman sayangnya Darren ternyata sudah sejak lama menaruh dendam kepada Hank akibat gak pernah diberitahu tentang riset ini. Hingga tanpa basa-basi, ia langsung mengiyakan tawaran sang pembeli pertama yaitu Mitchell Carson, orang yang di awal film tadi juga sangat menginginkan Pym Particle. Hope berbisik kepada Hank kalau sekarang partikel Darren masih belum mampu menciutkan makhluk hidup dan oleh karena itu ia mendesak agar sang ayah mau mengizinkannya memakai suit Ant-Man untuk menghentikan rencana Darren. Akan tetapi karena merasa itu sangat berbahaya, Hank dengan tegas menolak permintaan Hope sembari ngasih tahu jika beliau sudah menemukan orang yang tepat untuk mengemban tugas ini. Kembali kepada Scott yang kini tengah menghadiri pesta ulang tahun putri kecilnya yang bernama Cassie Lang di rumah Maggie sang mantan istri. Hey, what I have for you. He's so ugly. I love. Kemudian setelah memberikan hadiah ultahnya, Scott seketika diusir oleh tunangan baru Maggie bernama Paxton yang merupakan seorang polisi karena atas ketentuan hukum yang ada, jika Scott ingin secara bebas bertemu Cassie, ia diharuskan untuk membayar uang tunjangan anak yang selama ini nggak pernah sekalipun ia berikan akibat mendekam di penjara. Sementara itu di Pimtek, Darren yang kesal terhadap Frank rekannya di perusahaan karena sempat merendahkan Yellow Jacket pada presentasi sebelumnya, lantas segera menyemprotkan partikel yang belum sempurna tersebut hingga membuat Frank seketika berubah menjadi cairan ingus. Think you understand?
We still haven't worked out all the bugs. Goodbye, Frank. Lanjut malam harinya, tampak jika Scott yang sudah hopeless terhadap besarnya biaya tunjangan anak memutuskan untuk kembali ke apartemen Louis lalu ikut dalam rencana perampokannya. Gak banyak bacot, Louis langsung menjelaskan kalau target mereka adalah pensiunan CEO yang punya berangkas besar di rumahnya, pertanda kalau ia menyimpan banyak sekali barang berharga. Singkat cerita, setelah Dave, Kurt, dan Louis sudah mempersiapkan segala sesuatunya, Scott mulai beraksi dengan mematikan alarm rumah target lalu masuk untuk mencari berangkasnya. Alarm is dead. Alright, I'm moving through the house. Akan tetapi berangkas tersebut ternyata bukanlah berangkas sembarangan, melainkan sebuah berangkas kuno dari tahun 1910 dan terbuat dari baja super tebal yang sama seperti bahan di kapal Titanic. Untung saja Scott rupanya memiliki knowledge luar biasa di mana ia segera mempersiapkan nitrogen cair untuk menguapkan pintu besinya. Waiting. There's nothing here. Scott terdiam terbingung-bingung karena bukannya terdapat emas, permata, perhiasan, atau duit triliunan dolar. Di dalam berangkas gak ada apapun kecuali satu set kostum balap motor lengkap dengan helmnya. Cuman daripada pulang tangan kosong, dibawa juga sama Scott. Aksi Scott barusan ternyata sudah dipantau oleh Hank Pym melalui kamera CCTV karena rumah ini adalah kepunyaan beliau, sedangkan kostum tersebut rupanya adalah Shoot and Man. Lanjut sekembalinya ke apartemen Louis, Scott diam-diam coba memakai kostumnya karena penasaran kenapa benda semacam ini bisa disimpan di tempat seaman itu. Dan ketika secara nggak sengaja menekan salah satu tombol di kostum tersebut, betapa kagetnya Scott begitu tubuhnya tiba-tiba mengecil sampai seukuran semut. Sayup-sayup Scott mendengar ada seseorang yang mengajaknya ngobrol melalui kostum itu. Cuman sebelum sempat mikir ini suara siapa, ia dibikin kaget oleh keran air yang membuatnya seakan tertimpa tsunami lalu jatuh ke lantai bawah di ruang pesta, kemudian kejebak di vacuum cleaner hingga akhirnya berhasil kembali ke ukuran normal begitu jatuh ke atas kap sebuah mobil. Not bad for a test drive. Suara misterius itu sebenarnya menyuruh Scott untuk menyimpan kostumnya. Cuman karena sudah ketakutan setengah mati, Scott langsung bergegas mengembalikannya ke tempat semula. Akan tetapi sialnya begitu ia hendak balik, Scott malah kepergok oleh para polisi. Di dalam sel, Scott tiba-tiba mendapat pengunjung misterius yang ternyata adalah Hank Pym. Kemudian setelah meminta piaraan semutnya untuk menutupi kamera pengawas, Hank lantas memberitahu jika perampokan kemarin gak lain adalah skenario buatannya agar Scott pada akhirnya akan menemukan Shoot and Man. Hank menawari Scott sebuah kerjasama, cuman karena itu tentunya gak bisa dibicarakan di sini, ia meminta Scott segera balik ke dalam sel sembari menunggu instruksinya. Singkat cerita, setelah balik ke dalam sel, Scott langsung memakai kostum Ant-Man yang dibawakan oleh kerumunan semut suruhan Hank lalu mengecil dan kabur sambil mengikuti arahannya. Choice. You actually listen for once. Okay, where to now? Scott berhasil kabur meninggalkan para polisi tanpa ketahuan sama sekali dengan menaiki semut terbang berkode 274. Cuman sayangnya karena ini adalah pengalaman pertamanya, Scott mengalami vertigo parah, mual, pusing, berkunang-kunang, lalu akhirnya pingsan. Wait, what? What happens if I just set her down, right? I get lightheaded. Hang on. Me in 5 minutes. Berpindah ke Pimtech saat Darren masih tetap menemui jalan buntu karena seluruh objek percobaannya terhadap makhluk hidup selalu berubah jadi ingus. Tetapi karena gigih dan juga pantang menyerah, Darren pada akhirnya pun berhasil menyelesaikan formulanya dengan sempurna. Sementara itu di tempat lain, Scott yang baru aja bangun dari pingsan mendapati kalau dirinya sudah berada di tempat Dr. Pym dengan diawasi oleh kawanan semut dan juga Hope yang langsung memintanya menemui Dr. Pym di ruang makan. Dr. Pym mengatakan jika beliau mulai tertarik dengan Scott sejak viralnya berita perampokan yang dilakukannya terhadap Vista Corp yang merupakan salah satu perusahaan dengan security system teraman di dunia.
Dr. Pym kemudian mengajak Scott ke ruang kerja pribadinya sembari menceritakan tentang partikel Pym yang dulu sempat hendak dikopi oleh beberapa orang ternama hingga membuat beliau terpaksa harus keluar dari organisasi SHIELD lalu mendirikan perusahaan bernama Pym Technology. Di perusahaan barunya ini, Dr. Pym mengangkat seorang pemuda cerdas bernama Darren Cross untuk jadi anak didiknya. Akan tetapi ketika sudah semakin akrab, Darren akhirnya curiga kalau selama ini Dr. Pym sudah menyembunyikan sesuatu darinya setelah mendengar beberapa rumor tentang partikel Pym, di mana layaknya rekan-rekan Dr. Pym terdahulu, Darren juga sangat terobsesi untuk mengkopinya. Bahkan ia sampai tega melakukan sebuah petisi besar untuk menggulingkan Dr. Pym dari perusahaan dengan memanfaatkan putri beliau sendiri yaitu Hope yang saat itu masih sangat membenci sang ayah. Untung saja setelah tahu apa tujuannya Darren, Hope diam-diam kembali ke pihak Dr. Pym sambil terus mengawasi pergerakan Darren. Lanjut usai menceritakan semua itu, Dr. Pym lantas menawari Scott sebuah kerjasama agar dia bisa kembali bertemu sang putri secara bebas, asalkan Scott mau membantunya menghentikan Darren dengan membobol keamanan Pym Technology untuk mencuri suit Yellow Jacket serta menghancurkan seluruh data cadangannya karena Darren berencana menjual risetnya tersebut kepada orang-orang berbahaya di mana itu jelas adalah ancaman bagi dunia. Merasa nggak pantas karena menyangkut keamanan dunia, Scott spontan menyarankan Dr. Pym agar menghubungi The Avengers. Tetapi karena emang sejak awal sudah menyembunyikan ini dari dunia apalagi Stark Industries, Dr. Pym tentu saja langsung menolak usulan Scott mentah-mentah. Hingga Hope pun datang buat kembali menawarkan dirinya, tapi justru mendapat penolakan yang jauh lebih keras dari Dr. Pym, di mana itu membuatnya tampak sedih lalu keluar meninggalkan ruangan. Sepeninggal Hope yang rupanya masih berada di balik pintu, Dr. Pym menceritakan kepada Scott tentang kegagalannya menjadi ayah yang baik semenjak Hope ditinggal mati oleh ibunya. Dan oleh karena itu, beliau berharap agar Scott nggak merasakan apa yang dirasakannya karena Scott masih punya kesempatan untuk mengubah pandangan sang putri terhadap dirinya. Selanjutnya setelah mendengar ungkapan hati Dr. Pym barusan, Scott akhirnya setuju buat jadi the next Ant-Man lalu mulai melakukan pelatihan buat mempelajari apa saja kemampuan unik dari kostumnya termasuk dua tipe shuriken yang akan menjadi senjatanya. Shuriken biru dengan fungsi membesarkan objek sedangkan merah mengecilkannya. There's no weapons, so I made you these discs. Red charges. Selain itu, Scott juga diajari bela diri khusus oleh Hope demi untuk menunjang kemampuannya sebagai Ant-Man. Kemudian di sela-sela latihan karena masih cukup kesulitan terhadap suitnya, Scott iseng mengutak-atik regulatornya di mana itu membuat Hank sedikit marah sembari memperingatkan jika sampai alat itu rusak, Scott bakalan terjebak di dalam Quantum Realm, sebuah dimensi mikroskopik di mana konsep ruang waktu sudah nggak berlaku dan Scott akan mengecil selamanya tanpa bisa balik lagi. Usai berhasil menguasai segala hal tentang suitnya, Scott lantas diperkenalkan kepada beberapa jenis semut dengan kemampuan berbeda yang bakal jadi pasukan utamanya ketika tengah menjalankan misi. Dan agar dapat memerintah semut-semut tersebut, ia tentunya juga harus mempelajari cara untuk berkomunikasi bersama mereka. Cuman karena kurang bisa fokus serta harus menggunakan kinerja otak yang belum pernah dilakukannya sama sekali, Scott menjadi sangat kesulitan bahkan sampai membuat Hope kembali marah lalu pergi meninggalkan ruangan karena saat sudah nggak punya banyak waktu kayak gini, Dr. Pym malah lebih memilih fokus mengajari Scott daripada langsung mengizinkannya menjadi Ant-Man untuk menghentikan Darren. Hope! Merasa kasihan terhadap Dr. Pym akibat perlakuan sang putri yang selalu salah paham, Scott lalu berinisiatif untuk memberikan penjelasan kepada Hope jika hal tersebut adalah bentuk kasih sayang Dr. Pym kepadanya karena beliau nggak sampai hati kalau harus mengizinkan sang putri menjalankan misi seberbahaya ini. Mendengar penjelasan Scott barusan, Hope seketika luluh dan mulai serius lagi mengajari Scott hingga akhirnya ia pun berhasil mengendalikan para semut setelah mengikuti saran Hope agar menggunakan kenangan indah bersama Casey untuk meningkatkan kemampuan fokusnya. Good. Lanjut saat Hope dan Scott kembali ke dalam rumah, mereka mendapati jika Dr. Pym rupanya sudah memberanikan diri untuk menceritakan kepada Hope penyebab kematian sang ibu yaitu Janet Van Dyne yang selama ini sudah dirahasiakannya. Saat itu pada tahun 1987, Dr. Pym aka The Ant-Man bersama Janet aka The Wasp ditugaskan untuk menghentikan sebuah rudal milik Soviet yang diluncurkan oleh beberapa teroris menuju Amerika.
Rudal tersebut ternyata terbuat dari bahan titanium padat yang nggak bisa ditembus sama sekali, hingga Dr. Pym memutuskan untuk memutar regulator suitnya agar bisa mengecil ke ukuran subatom. Akan tetapi sayang, suit Dr. Pym sudah keburu rusak, di mana Janet tanpa ragu menggantikan tugasnya lalu mengecil ke ukuran subatom dan berhasil menghentikan rudalnya meskipun ia sendiri harus terjebak di Quantum Realm. Selama bertahun-tahun, Dr. Pym mengorbankan waktunya bersama Hope demi untuk melakukan riset tentang Quantum Realm berharap bisa mengembalikan Janet. Cuman semua usahanya itu sia-sia dan malah mendapati kenyataan jika sekarang sang putri sudah sangat membencinya. Cerita serta ungkapan hati Dr. Pym barusan membuat Hope menangis terseduh-seduh sembari meminta maaf karena ia baru tahu besarnya perjuangan sang ayah. But why didn't you tell me that sooner? I didn't mean to lose you, too. It's not your fault. Keberhasilan Dr. Pym bersama Hope mengembalikan hubungan mereka ini rupanya berbarengan dengan suksesnya Scott menguasai seluruh kemampuan Ant-Man termasuk berkomunikasi kepada seluruh armada semutnya, bahkan sampai punya piaraan pribadi yaitu semut terbang yang ia beri nama Anthony, hingga misi pun siap untuk dilaksanakan. Pertama-tama sebelum melaksanakan misi utama ke Pym-Tech, Dr. Pym terlebih dulu meminta Scott agar mengambil prototipe sinyal decoy yang ada di fasilitas lama nggak kepake milik Stark Industries. Sebuah alat ciptaan Dr. Pym yang dulu ketika masih aktif di S.H.I.E.L.D. sering dia gunakan untuk kelancaran misi. Singkat cerita, dengan menumpang ke sebuah pesawat, Scott bersama Anthony dan pasukan semutnya langsung terbang menuju lokasi yang naasnya kini sudah beralih fungsi menjadi markas baru di Avengers. Some old warehouse? It's not! Meski Dr. Pym sebenarnya memerintahkan pembatalan misi, Scott tetap nekat melanjutkannya karena merasa nggak bakal ada orang yang menyadari kehadirannya. Tetapi itu semua salah besar karena dengan kacamata canggihnya Falcon bisa langsung menyadari kehadiran Scott hingga pertarungan nggak terelakkan. Beruntung karena judul film ini adalah Ant-Man, Scott berhasil masuk ke sayap mekanik Falcon, merusaknya dari dalam lalu pergi setelah mengambil apa yang diperlukannya. That's enough! Sorry! Oh! Seemed like a really great... Usai mendapatkan sinyal decoy tersebut, Hank, Hope, dan Scott kemudian langsung membahas apa langkah berikutnya. Tapi di sini mereka bertiga tiba-tiba dikagetkan oleh kedatangan Darren yang hendak mengundang Dr. Pym agar besok bisa hadir ke Pym-Tech untuk menyaksikan launching Yellow Jacket yang bakal menjadi penjualan terhebat bagi perusahaannya. This is my moment. I want you to see it. I'll be there. Untung saja Darren gak menyadari keberadaan Hope di rumah Dr. Pym. Terbukti dengan dia yang langsung menelpon Hope untuk curhat kalau sudah mulai curiga terhadap gerak-gerik Dr. Pym dan ingin memperketat keamanan Pym-Tech saat launching besok, seperti menanam sensor di dalam box penyimpanan Yellow Jacket serta menutup seluruh saluran udara. Nah, mengetahui hal tersebut, Hope maupun Hank menjadi panik luar biasa karena kini sudah nggak ada lagi celah untuk memasukkan Scott ke dalam gedung Pym-Tech. Cuman emang dasar otaknya Scott ini otak-otak maling, ia rupanya masih kepikiran satu cara yaitu lewat pipa saluran air. Meskipun untuk menjalankan rencana tersebut, mereka terpaksa harus mengikut sertakan 3 begundal rekannya Scott yaitu Louis, Dave, dan juga Kurt. Singkat cerita, rencana pun kini siap untuk dijalankan, di mana Dave bersama Kurt akan menyamar sebagai teknisi di luar gedung sembari menunggu instruksi dari Hope agar bisa meretas sistem keamanan Pym-Tech. Sementara Louis bakal di dalam sebagai salah satu pihak keamanan, lalu mulai melakukan aksinya dengan menurunkan tekanan air supaya Scott bersama pasukan semutnya bisa segera menyusup melalui pipa saluran air hingga akhirnya berhasil masuk ke dalam gedung melalui lubang pembuangan di sebuah wastafel. Coming up on extraction time. That's it, guys! Yes! Yes! You got it! You got it! Come on! Alright, let's fly, Anthony. Scott selanjutnya mengirim beberapa semutnya untuk membantu Louis melumpuhkan seorang penjaga supaya Hope bisa masuk dengan mudah ke ruang kontrol untuk memasang sinyal decoy agar Kurt bisa langsung memulai peretasannya. Ant-Man is in the building. Signal decoy in place. Sayangnya di luar gedung, Dr. Pym yang baru aja sampai tiba-tiba malah diinterogasi oleh 2 polisi perihal hilangnya Scott di dalam penjara karena beliau adalah orang terakhir yang mengunjunginya. Beruntung salah satu begundal yaitu Dave nekat mengalihkan perhatian 2 polisi tersebut dengan ngebawa kabur mobil mereka. Are you kidding me? Problem solved. Dr. Pym disambut oleh Darren bersama Hope yang langsung mengajaknya ke ruang launching Yellow Jacket.
Dan gak berapa lama setelah itu mereka disusul oleh pembelinya Darren yaitu Mitchell Carson yang gak lain adalah orang yang juga sangat menginginkan Pym Particle pada awal film tadi. Darren mengungkapkan jika Mitchell adalah utusan Hydra di mana tujuannya jelas untuk kehancuran hingga membuat emosi Dr. Pym semakin memuncak lalu spontan memukul wajah Darren dengan cukup keras. And now it's gonna blow up in your face. Wow. Wow. Berpindah kepada Scott yang kini sudah berada di bagian dalam server utama lalu memerintahkan pasukan semut listriknya untuk menghantarkan arus hingga membuat server tersebut rusak serta seluruh data cadangan Pym-Tech langsung hilang secara otomatis. Assume formation. All right, you keep. Let's go get him, buddy! Servers are fried. Data backup completely erased. Scott selanjutnya meminta Anthony membawanya terbang ke tempat diproduksinya partikel Darren untuk melilit semut-semut di sana agar memasangkan peledak kuantum ke beberapa titik. Barulah setelah itu, ia pun segera menuju ruangan launching dan tinggal menunggu instruksi dari Kurt yang berusaha mengambil alih kontrol laser keamanan box tempat disimpannya Yellow Jacket. Naasnya karena mobil yang digunakan Dave dan Kurt bersembunyi sebelumnya pernah dipakai Scott menghadiri pesta ulang tahun Casey, Paxton menjadi curiga lalu langsung mendobrak mobil tersebut. Beruntung sebelum ketangkep, Kurt rupanya masih mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik hingga Scott akhirnya berhasil masuk, tapi... Seluruh rencana mereka ternyata sudah kebaca oleh Darren yang seketika mengambil Yellow Jacket sekaligus ngebuat Scott terjebak di dalam boxnya. Bukan hanya itu, Darren rupanya juga sudah tahu kalau yang jadi Ant-Man adalah Scott, di mana semua rencana tersebut berhasil ia ketahui akibat kegagahan Dr. Pym sewaktu membebaskan Scott di penjara. Darren berencana hendak langsung ngebunuh Dr. Pym karena takut jika suatu saat Old Man satu ini bakal kembali merusak rencananya, hingga Hope mau nggak mau harus ngebongkar penyamarannya demi untuk menyelamatkan sang ayah. I have to be the one to do it. Drop your gun. Drop your gun now! Scott pada akhirnya mampu membebaskan diri menggunakan shuriken birunya, lalu langsung menyerang mereka semua secara brutal, cuman karena ia terlambat dikit, Dr. Pym rupanya sudah terkena tembakan di mana itu membuat Scott sedikit lengah dan seketika ditodong oleh Darren. All right, you're gonna be just fine. Untung Hope masih sempat memerintahkan semut-semutnya buat mensabotase pistol Darren hingga Scott maupun Dr. Pym bisa selamat meskipun Darren berhasil kabur ngebawa koper berisi Yellow Jacket. I want to make sure the helicopter's ready to take off. Hope mendesak Scott agar segera mengejar Darren untuk merebut Yellow Jacket, sedangkan dirinya bakal berusaha membawa ayahnya keluar gedung secepatnya karena timer peledak kuantum yang sebelumnya mereka pasang terus berjalan. Dan di saat terdesak inilah Dr. Pym mengeluarkan gantungan kuncinya yang ternyata adalah tank beneran. Multiple shots fired! And there's a tank. I got it. Di sisi lain, Scott bersama Anthony dan pasukan semut terbangnya terus berusaha mengejar Darren yang sudah berhasil masuk ke dalam helikopter. Cuman begitu Darren menyadari kedatangan mereka, ia langsung menembakkan pistolnya secara membabi buta hingga membuat semut kesayangan Scott yaitu Anthony harus mati saat itu juga. Dengan kecerdikannya, Scott berhasil masuk ke dalam helikopter yang sudah lepas landas, lalu melumpuhkan beberapa pengawal Darren sembari memberitahu kalau ini bukanlah perampokan biasa, melainkan misi melenyapkan seluruh risetnya Darren. Hingga tanpa bisa berbuat apa-apa lagi, Darren cuma bisa menyaksikan ketika Pym-Tech bersama seluruh risetnya selama ini meledak dan tersedot ke alam kuantum. Dengan amarah membara, Darren kemudian kembali menyerang Scott sampai kelempar bergelantungan di pintu helikopter. Di mana ketika Scott bisa masuk lagi, ia mendapati kalau Darren sudah memakai suit Yellow Jacket yang ternyata juga dilengkapi senjata laser. Mereka sama-sama berubah jadi kecil untuk bertarung di dalam sebuah koper yang kemudian jatuh menuju swimming pool salah seorang warga. Sampai pada satu momen ketika Darren melakukan serangan dalam ukuran kecil, Scott seketika berubah ke ukuran normal lalu memukulnya menggunakan bat sampai kelempar ke sebuah perangkap nyamuk. Akan tetapi sayangnya Paxton bersama rekan polisinya yang dari tadi terus mengikuti arah terbang helikopter tiba-tiba muncul lalu langsung menyetrum Scott saat ia hendak coba menjelaskan situasinya. You have to listen to me.
Scott tersadar ketika sudah di mobil polisi dalam keadaan tangan diborgol. Ia kembali menjelaskan kepada Paxton kalau saat ini situasi sangatlah berbahaya karena Yellow Jacket akan mengancam keselamatan dunia. Akan tetapi sayangnya Paxton tetap nggak mau membebaskan Scott karena menganggap kalau ia hanyalah mengarang cerita. Beruntung panggilan darurat di mobil ini mengatakan kalau sedang terjadi serangan misterius di rumah Paxton sendiri hingga ia pun segera memutar arah. Sadar yang diincar Yellow Jacket adalah sang putri yaitu Cassie, Scott akhirnya mampu memasang helm lalu langsung mengecilkan tubuh untuk coba menyelamatkannya. Scott kemudian melemparkan shuriken merah buat mengecilkan Yellow Jacket hingga duel panas pun kembali terjadi di set mainan kereta api di kamar Cassie. Scott memiliki ide untuk mensabotase shoot Yellow Jacket seperti apa yang pernah ia lakukan kepada Falcon. Cuman sayang sekali kostum tersebut rupanya terbuat dari bahan titanium padat hingga demi keselamatan Cassie, Scott mau nggak mau harus menciut ke ukuran subatom untuk mensabotase Yellow Jacket layaknya apa yang pernah dilakukan ibunya Hope ketika dulu berusaha menghentikan roket Soviet. Usaha Scott berhasil merusak suit Yellow Jacket bahkan sampai menarik Darren ke Quantum Realm meskipun dirinya sendiri juga harus terjebak di alam tersebut di mana tombol-tombol pembesar di kostumnya nggak berfungsi sama sekali. All concepts of time and space are separate. Oh no. Become irrelevant. As you shrink. Sayup-sayup Scott mendengar suara Cassie terus memanggil namanya, hingga entah dapat ilham dari mana, ia seketika memasukkan shuriken biru alias shuriken pembesar ke dalam regulatornya di mana itu membuat tubuhnya perlahan kembali ke ukuran normal sekaligus mengeluarkannya dari Quantum Realm. So much. Lanjut keesokan harinya di rumah Dr. Pym, Scott menceritakan seluruh kejadian kemarin khususnya ketika ia berhasil keluar dari Quantum Realm. Hingga setelah mendengar cerita Scott barusan, Dr. Pym kembali bersemangat mempelajari alam kuantum karena harapan jika istrinya alias Janet Van Dyne masih hidup ternyata masih ada. Berkat semua kejadian ini, Dr. Pym akhirnya tanpa ragu memberikan suit The Wasp kepada Hope agar nantinya Hope bisa membantu Scott dalam pencarian sang ibu ke Quantum Realm. She never got to use it. Mother and I worked on together. Scott kini sudah diterima dengan baik oleh Maggie dan Paxton, serta mendapat izin untuk menemui Cassie kapanpun ia mau. Bahkan Paxton juga berjanji bakal menghapus catatan kriminal Scott secara resmi. Sorry. It's work. Kemudian usai ikut dinner di rumah Maggie, Scott tiba-tiba diminta ketemuan oleh Louis. Louis menceritakan sebuah kisah panjang kali lebar pakai nada seolah lagi nge-rap yang intinya adalah ia baru saja keceplosan memberitahu seseorang yang gak lain adalah Falcon kalau Scott adalah Ant-Man. Oh no. Yeah, and this dude sounds like a badass, man. Fresh tack who's got like bomb moves, right? Like the badass tell the stupefied writer chick to tell you, he said yes. Lalu film pun ditutup dengan scene ketika Steve Rogers bersama Sam akhirnya berhasil menemukan Bucky dengan fakta kalau ia ternyata bukanlah satu-satunya The Winter Soldier. Mereka kemudian bermaksud hendak menghabisi seluruh Winter Soldier tersebut. Cuman karena sekarang Steve maupun Sam sudah nggak punya rekan lagi akibat adanya Sokovia Accord yang penjelasannya ada di film Captain America Civil War, Sam lantas memperkenalkan Scott Lang kepada Steve Rogers untuk membantu mereka. The Ends. Maybe not. I know a guy. So guys, itulah tadi alur cerita dari film Ant-Man pertama yang rilis pada tahun 2015, urutan ke-14 dari daftar film MCU yang semoga bisa aku ceritain seluruhnya. Gimana nih menurut kalian? Komennya di bawah. Kemudian untuk melanjutkan cerita film Ant-Man ini berdasarkan timeline waktunya, next video aku akan rangkum urutan berikutnya yaitu film Captain America Civil War yang rilis pada tahun 2016. Well, terima kasih udah mau nonton sampai akhir, aku Zai pamit, see you!